Dapatkan beberapa tekanan dari tim-tim yang sudah melakukan setup di sekitar area rotasi mereka. Fajar menjadi santapan untuk Eagle 365. Poin pertama untuk eliminasi yang didapatkan oleh Eagle 365. Sementara GD Uni ini belum bertambah sih. Masih 4 dari fight mereka di Paradise tadi. Sementara Victim yang sudah mulai nge-regroup. Mempertahankan daerah kekuasaan mereka karena Victim sudah kehilangan 2 pemain. Tapi lihat Nichil sudah mulai tertangkap pada Anthem yang masih menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pressure ke arah pemain-pemain GD. Iya, bakalan masih menunggu aja ya. Smoke setup juga sudah dikeluarkan atau dilakukan oleh tim Victim guna untuk mempertahankan posisi mereka. GD Gits pun juga sekarang berhadap-hadapan dengan Eagle 365 ya. Proning juga sudah mulai dilakukan oleh para player-player ini. Dan sementara itu ada satu pergerakan yang dilakukan oleh 2 player dari tim Victim yang sudah mulai di-endo. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah akan dilakukan pertemuan antara Takai dan juga Hierarchy. Ya, apakah akan ada HBD yang sangat mengejutkan? Lihat Peko, Voldemort dan satu pemain dari Hierarchy lagi, entah itu Asa atau itu Mort, sudah siap untuk menyambut pemain-pemain dari Takai. Mereka tidak menimbulkan step yang terlalu berisik. Peko bahkan melakukan pergerakan terpesona kali ini. Sudah mulai bersembunyi di balik sebuah pohon dengan cukup tenang. 2 pemain dari Takai sudah diketahui posisinya, tapi masih dipikirkan terlebih dahulu. Mau ambil yang mana, yang kanan atau yang kiri? Hades ada di arah mobil kambing, akan langsung dispray oleh 2 pemain sekaligus. Menjadi santapan lezat untuk RRQ. Dan Crush di sebelah kanan sedikit lambat dalam melakukan respon karena jaraknya sudah mulai terlampau jauh antara Hades dan juga Crush. Dan Hades pun tadi knocknya cukup deres ya, darahnya HP-nya benar-benar tinggal sedikit lagi dan sekarang dalam keadaan bleeding out. Sementara itu player-player atau 4 player dari tim RRQ mau mencari sisa player dari Takai di mana. Spray through the grass juga dilakukan oleh Voldemort tapi masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan karena Crush pun juga sudah mulai menjauh. Sementara itu di sisi yang lainnya, hello, itu rekan sendiri karena Slayer berada di sebelah kanan. Mercy, no mercy. Tapi lihat Jaxi-nya kayak jadi informan gitu, mencari keberadaan Slayer dari Skylight, malah sudah pecah di arah yang lain lagi di mana Nichil akhirnya terpick off oleh Eagle 365. Poin eliminasi kedua untuk Eagle 365. Oke, cukup banyak ya poin eliminasi yang sudah dikantongi mereka. Dan ini dia zona selanjutnya akan terbuka dan menuju ke arah 2 pulau masih. Itu lihat timur pasta, bagian timur pasta ramai banget sih. Itu paling enak kuning ya, kuning siapa? Voin ya? Iya Voin, paling barat kan ya. Betul, itu Voin udah bener-bener di ujung barat banget. Tapi posisi mereka tuh udah tinggal ngejaga pos mereka aja. Dan sepertinya dari Star yang akan meninggalkan seorang Booms dikorbankan begitu saja demi menyelamatkan poin placement untuk pemain-pemain mereka, untuk posisi mereka. Tapi ternyata di tengah rotasi pun GD mendapatkan tekanan yang begitu berarti. Tidak terlalu nyaman setiap pergerakan yang dilakukan oleh GD. Ini sepertinya karma yang didoakan oleh pemain-pemain Onyx. Karmanya, Victim ternyata nampaknya tereliminasi juga di posisi ke-15 tadi ya. Dan dengan begitu tersisa 14 tim saja untuk bertanding di circle atau di daratan sesempit ini. Tim Bigetron Red Alien pun juga sudah mulai mendengar tembakan-tembakan yang tadi dilakukan oleh Alter Ego. Ya, tapi ini AE masih ngumpul loh. Ya. Agak berbeda dengan metode healing yang biasa dilakukan oleh Badru. Di mana Badru yang akan memisahkan diri, yang duanya ngambil vehicle, rotasi sana-sini, ngumpulin semua healing yang bisa didapatkan dan disetorkan ke arah Badru. Tadi belum kelihatan ya? Belum. Badru belum ketahuan kalau dia menjadi seorang penadah lagi. Iya, belum kelihatan soalnya penadah. Penadah Edkit, Bandit, apa lagi tuh, semuanya dah. Boostingan pokoknya ditadah semua sama Badru. Belum kelihatan tadi ya. Oke, nampaknya di circle ketiga kita kali ini akan terjadi perpecahan perang di mana-mana ya. Seperti halnya di sini Eagle 365 juga akan langsung saja berdekatan dengan lawannya yaitu NFT. Wow, tadi gue ngeliat kayaknya ada replay. Ada replay, gue kaget pas. Gue juga kaget. Baru ini tiba-tiba. Pertama kali ada looping aset replay. Tapi, ini yang mana yang replay? Oh, ini replaynya mungkin. Apakah ini replaynya? Ini sisi yang lain. Enggak, ini real time-nya. Iya, ini sisi yang lain kayaknya ya. Aura dan juga Boom Esports di mana mereka berada berseberangan.
sudah mulai bercucuran. Ken pun juga sudah menerima beberapa damage dari peluru No Mercy dari jarak sejauh itu. Betul, gue masih mempertanyakan replaynya yang mana. Ini kayaknya Gue takutnya hilang fokus dengan Iya. barusan yang tiba-tiba jadi bumper gitu. Oke, kita bakal fokuskan lagi aja back to the beat. Back to the game. Kali ini, boom, di pinggir sungai sudah dipantau oleh pemain dari Aura di mana No Mercy tidak melepas angle ke arah pemain-pemain dari Boom di mana Ken sudah berhasil diamankan dan 2 pemain yang terjebak di pinggir sungai kali ini. Smoke sudah di pop up dan sudah mulai menuju ke arah vehicle mereka dengan goyangan motornya Zigzag. kanan kiri di spray dapat 1 headshot. Wow. wow. No Mercy, make a play. Woo. Iya, dan hanya menyisakan Ikyar sendiri ya kali ini yang masih berada dalam keadaan sehat walafiat ya, harus menyelamatkan rekan-rekan dari tim Boom Esports yang lainnya, tapi cukup sulit tampaknya karena mereka hanya tertutupi oleh batu yang cukup kecil. Untuk 3 orang itu nggak Iya. cukup sih. Betul, bahkan dari Boom pun mendapatkan tekanan tidak hanya dari Aura, dari RRQ juga sudah cukup dekat dan memberikan beberapa tapping fire bahkan di spray ke arah batu kecil yang hanya dimiliki oleh Boom Esports saat ini. Jaxi pun masih penasaran seperti apa pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti Boom hanya menyisakan 3 player aktif kali ini dan zona yang semakin condong menuju ke arah Hatin. Iya, kita sudah bisa melihat ya Takai nampaknya akan rotasi dari air ya, di mana Kean itu sudah berada di air dan mereka akan juga melihat atau mendengar peperangan yang terjadi dari tim Boom Esports dan juga Aura yang berada di seberang sana di daerah Hatin. Sementara itu kita akan langsung saja melihat Ikyar juga yang melontarkan tembakannya ke arah seberang sana. Di higher ground di seberang Ikyar terdapat 4 player dari tim RRQ yang dimana RRQ juga sudah mulai di-spot oleh Takai juga. Wow, ini rame banget Pasta. Betul, Voldemortnya sudah berhasil diamankan nih, tapi Grimoni nggak bisa menembak seperti ini terlalu lama karena dia ada di arah blue zone. Walaupun DPS-nya memang tidak terlalu menyakitkan, tapi lama-lama berasa bos. Lihat, tiba-tiba udah 1/4 HP-nya hilang, Iya. bentar lagi 50% hilang gitu. Jangan terlalu terlena dengan kok kayaknya nggak sakit, tiba-tiba kenok gitu. Iya ya, ini cukup seru Sunhawk kita kali ini. Sunhawk pertama yang kita saksikan di PMPL Indonesia season yang keempat ini. Dan peperangan yang terjadi antara Boom dan juga RRQ masih terus berlanjut. Tadi Ikyar berhasil melontarkan pelurunya ke arah salah satu player yaitu Asa dari tim RRQ. Tapi Asa masih selamat untuk saat ini. Asa pun juga berlari dan masih selamat untuk kedua kalinya. Nah, betul, Ikyar masih penasaran kira-kira ada pemain yang tertinggal atau tidak, tapi di arah yang lain, wah itu kaset kusut guys ya, anggaplah tadi ada sedikit audio Rewind. yang rusak ya, Iya. padahal suara gue yang rusak, oke. Ikyar masih penasaran tadi, ngecek ke belakang kira-kira masih ada pemain RRQ yang tertinggal atau tidak, tapi ternyata mereka semua sudah lolos, tapi malah di arah lain, di arah jembatan untuk Eagle 365 mendapatkan 1 player dari DU, ada Uni tuh yang udah berhasil di spot. Dan merespon juga dengan sangat cepat karena angle yang dilihat oleh pemain-pemain Eagle 365 mendapatkan cukup banyak informasi. Tidak hanya untuk RRQ tapi untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Itu di jembatan tadi, jembatan Hatin tadi ya, pas udah ada 3 tim. Loh, lihat NFT, Eagle dan juga Dewa United berada di atas, di bawah, di dalam air. Sementara itu Flippy masih berhiding ya atau bersembunyi di bawah di antara ini, di antara semen juga. Sementara itu Nerpeko di knockdown di tangan Oki Ozora kali ini dengan M4-nya. Emang paling enak nembak tuh sambil ngepron ya. Recoilnya kejaga, tinggal di spray, arahin gironya aja, diatur dengan sedemikian rupa dan berhasil tuh. Dapetin 1 knockout ke area RRQ di mana Peko yang menjadi korban mereka dari pemain-pemain Dewa United. Dan lihat, NFT hanya bisa cosplay menjadi ikan lele di bawah jembatan. Nggak punya ruang gerak yang begitu banyak. Ruang geraknya mungkin banyak, tapi kesempatan untuk menembaknya benar-benar tipis. Karena di bawah situ juga ada Oki Ozora Betul. yang bisa nahan angle ke arah 2 player dari tim NFT. Wah, di prank dong zonanya. Semuanya udah kehatin kan, Iya. tiba-tiba bouncing ke arah tenggara. Dan ini benar-benar menguntungkan tim Bigetron Red Alien yang sekarang berada di pinggir zona banget di satu kelompok. Mereka hanya harus bergerak sedikit ya, maju
Lihat, bahkan ada satu pemain dari Bigetron yang akhirnya memutar ke arah high ground. Yap. Memisahkan diri dari pemain-pemain yang lainnya. Itu satu atau dua pemain. Oh, dua ternyata. Tachibana yang bergerak Iya. secara bersamaan dan menugaskan jembatan dijaga oleh Yuhai dan juga Liquid. Iya, Liquid bakalan nge-backup Yuhai ya yang akan menghabisi satu persatu player yang berada di jembatan. Karena sekali lagi di jembatan ini masih diduduki oleh 3 tim yang berbeda. Sementara itu Liquid sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Eagle 365. Yuhai pun kali ini yang masih dalam keadaan knockdown harus diselamatkan dengan segera dari Liquid seorang diri. Sementara itu duo Tachibana kita melakukan backup fire ke arah Dewa United dan juga Eagle 365 dan Luxi pun mendapatkan 1 elimination point dan dia mau lebih dari 1. Dia pun langsung aja melock angle-nya ke arah Leon. Betul, ini Eagle udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jalan satu-satunya yang bisa ngebuat dia aman adalah lompat ke arah bawah. Tapi di bawah pun sudah ada pemain-pemain NFT yang menunggu. DU udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Iya. Tergantung dari zona ke-6 nanti akan muncul ke sebelah mana. Tapi lihat, di arah Hatin akan ada pengikisan massa. Livescape akan tryhard bertemu dengan Void. Sudah mulai dimasak. Bisa buy one get one. Dilemparkah ke arah dalam? Belum dilempar ternyata ke dalam. Belum ada yang terknock out. Satu pemain dari tim Void. Lihat, dari seorang Embot pun masih mencari beberapa informasi tambahan. Sudah mulai dilempar granat ke arah dalam. Akan meletup dan sukses. Dapat 1. Dapsnya tumbang, akan di follow up dengan granat yang dilemparkan oleh pemain Livescape yang lainnya. Masih belum mendapatkan knock tambahan, tapi granat terus-terusan dilempar. 2 granat bahkan, 1 knockout lagi kembali diamankan oleh Livescape. Audrey granatnya cukup matang, lempar ke dalam smoke dan berhasil memulangkan 2 pemain Void. Hanya Aimbot yang tersisa yang sudah terspot yang sedang melakukan healing. Bisakah bertahan? Dibakar. Oke, DPS-nya sakit, dibakar pula. Ya udah, jadi santapan lezat untuk Livescape. Iya, dan Livescape pun kali ini sudah mendapatkan 3 elimination point untuk mereka semuanya. Dan kali ini menyisakan 8 tim saja. Aura pun juga tereliminasi di posisi ke-9 dan Yuhai sudah comeback dan mau maju ke arah jembatan Hatin ini. Menyisakan, ternyata NFT juga dipulangkan dari Playzone, ternyata Blue Zone ya. Kayaknya yang di jembatan gak ada yang selamat deh. Iya. Hans pun hanya memanfaatkan momen-momen terakhirnya. Nggak bisa komit terlalu lama untuk melakukan spray karena dia juga butuh melakukan healing. Hanya menyisakan 1 add kit saja dan counter dari Livescape sepertinya karma mereka begitu cepat karena mereka bakal terpotong oleh tim Skylights yang ada di compound Alter Ego. 1 persatu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan last man untuk Alter Ego yaitu Badru yang masih belum diketahui berapa banyak add kit ataupun healing yang dipunya oleh seorang Badru. Iya, masih belum di highlight nih, masih belum bisa dilihat. Tapi What? granat dari Zuxi on point banget bisa mengakhiri perjalanan dari Badru. Dan juga Alter Ego yang harus pulang di posisi ke-5. Menyisakan Bigetron Red Alien dengan 4 player mereka menghadapi 1 player dari Livescape, 2 player dari SGRB dan juga 1 player dari Bonafide. Iya, tadi gue sempat memperhatikan sedikit aset yang terpop up ya. Apa Ada data untuk top elimination ya, di mana 3 pemain dari Red Aliens berbaris di peringkat 1, 2, dan 3. Di mana Yuhai yang ada di posisi pertama dengan 22 poin eliminasi tuh. 22 poin eliminasi. Itu dari SW doang? Itu dari Yuhai-nya doang. Yuhai doang lah ya. Oke, ini menarik banget untuk bisa melihat aksi spektakuler dari tim Bigetron Red Alien yang dimana mereka punya kekuatan penuh dengan 4 player mereka. Langsung saja Tobrak Compound yang berisikan banyak sekali player dari LVS dan juga SGRB. Hello, di balik jendela situ. Langsung saja ditusuk keberadaan dari Slayer dari tim SGRB yang harus pulang di posisi ketiga menyisakan 1 player terakhir dari Livescape. Betul, maybe masih ingin melakukan healing dan Bigetron sungguh diunggulkan dengan posisi mereka saat ini. Ada yang mencari dan terspot winner chicken dinner untuk Red Aliens dengan 13 poin elimination. 13 elimination point yang berhasil dikantongin oleh tim Bigetron Red Alien dan juga winner chicken dinner yang berhasil mereka amankan. Dengan begitu mereka mendapatkan 28 total poin untuk 1 match ini di Sun